tes IQ itu bohong. Orang Indonesia ternyata yang terpintar cuy di Asia Tenggara. Ah, gimana bang? Bukannya IQ kita 78? Nonton dulu sampai akhir video. Halo guys, welcome back to my channel Bernard bersama host kalian, Bernard. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang sesuatu yang sebenarnya buat gue risih ya, tentang banyak itu yang viral dan udah jadi komen-komen harian gitu. Misal ada satu orang nih komen di komen YouTube, terus emang ada goblok dikit sih, pasti balasannya itu, dasar netizen, IQ 78. Ya, sebenarnya di sini gue pengen bahas aja tentang IQ dan sebenarnya apakah pernyataan IQ 78 itu benar atau salah. Dan juga gue bakal bahas sedikit tentang sejarah IQ. Jadi sebelum kita ke sana, ini adalah IQ rata-rata di Asia Tenggara. Dan ya gue juga berharap data ini keliru, tapi data juga nunjukin kalau IQ Indonesia itu yang terendah di Asia Tenggara. Nah, jadi sejarah IQ sendiri itu bermula dari ada salah satu psikolog asal Prancis ya, yang namanya Alfred Binet pada tahun 1905. Dan dia ini disuruh oleh pemerintah Prancis pada awalnya untuk buat data alat untuk mengukur kapasitas mental anak-anak dalam rangka untuk membantu mengidentifikasi anak-anak yang perlu untuk pendidikan khusus. Nah, bersama dengan rekannya, Alfred Binet ini menciptakan serangkaian tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan bahasa pada anak-anak. Tes ini itu kemudian menyebar ke seluruh pelosok dunia pada tahun-tahun berikutnya, sampai salah satu psikolog asal Harvard, yaitu Howard Gardner, itu buat kategori 8 kecerdasan yang gue bakal tampilin di sini nih. Nah, jadi ada banyak kecerdasan tuh, kayak misal kecerdasan logik matematik, kecerdasan musikal, sosial, dan lain sebagainya. Nah, jadi kira-kira dari data ini itu dikumpulin nih. Dari hasil tes, orang-orang bisa tahu IQ per individu mereka itu seberapa besar. Nah, range-nya kira-kira bisa kalian lihat nih di layar ini. Nah, jadi dari data tes yang udah dites ke individu-individu, kemudian bisa dicek IQ dari seseorang itu berapa. Nah, tapi dari dulu, dari awal munculnya IQ, banyak yang memang meragukan keakuratannya dari segi, ya karena memang sedikit sekali yang dites dalam kurun waktu yang singkat. Nah, bahkan kalau kita perhatiin secara baik-baik, kalau berdasarkan 8 kategori kecerdasan yang dibuat oleh Howard tadi, itu sebenarnya kan nggak ada gitu tes yang ngetes tentang kemampuan musikalisasi, atau kemampuan sosialisasi, atau kemampuan fisik, itu nggak ada. Kenapa? Karena ya orientasinya tes IQ kebanyakan yang dibikin oleh lembaga-lembaga swasta maupun lembaga-lembaga negeri lainnya, itu ya sebenarnya cuman kayak tes kertas, terus lu disuruh ngerjain, dan ya biasanya memang fokusnya kepada logika matematik, dimana ya memang salah satu dari IQ juga sih, tapi kan bukan seluruh kategori. Jadi artinya adalah bahwa IQ yang dites itu ya cuman di logika matematik aja. Jadi apakah orang Indonesia yang terpintar di Asia Tenggara? Ya bisa jadi. Jadi ya memang yang ada di thumbnail video ini itu ya memang bisa aja sebenarnya kayak gitu. Karena ya orang Indonesia ya kalau kita lihat ya memang banyak yang punya bakat, punya kemampuan fisik yang besar ya, meskipun memang untuk secara kemampuan matematika dan logika kita tuh masih jauh di bawah, karena memang kualitas pendidikan kita yang memang nggak begitu bagus dibanding negara-negara lainnya. Itu memang harus diakui. Dan memang kita perlu ada pendekatan untuk lebih memperbaiki pendidikan kita. Nah, juga kalau mau lebih akurat lagi nih, ya bisa dispesifikasi aja gitu. Kayak misal tes IQ-nya ini tes IQ untuk apa? Misal tes IQ yang sekarang biasa dijalanin ya dispesifikasi lagi aja. Jadi tes IQ ini khusus untuk logika matematik, bukan untuk tes IQ keseluruhan. Karena ya balik lagi, kita nggak bisa ngetes kemampuan-kemampuan yang nggak bisa dites di luar kertas tadi. Ya mungkin video tentang IQ sih lumayan pendek ya, mungkin segitu aja. Kalau kalian mungkin nggak setuju tentang pendapat gue, mungkin bisa debat di kolom komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you guys in the next videos.